Baik, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke fungsi nilai mutlak. Ya. Jadi fungsi kalian di tugas juga sudah mencari tahu tentang fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi genap ganjil tadi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang lebih tinggi levelnya, yaitu fungsi nilai mutlak. Nah, kalian sudah pelajari tentang nilai mutlak, berarti kalau fungsi nilai mutlak, berarti fungsi itu terdapat dalam bentuk nilai mutlak. Ini adalah salah satu contoh jawaban dari teman kalian yang mengambil definisi dari nilai mutlak yang sudah kita pelajari tadi. Jadi dia kasih contoh fungsi dari nilai mutlak x-1. Ini adalah gambarnya. Benar, benar. Cuma di sini ketika kalian hanya menuliskan seperti ini, kita tidak bisa mempelajari bagaimana ini bisa berada di sini. Kok bisa fungsinya hasilnya seperti ini. Kalau mau perindu revisi, itu bantu memahamkan kita contohnya seperti ini. Hanya diminta kalau tadi cuma x-1 nilai mutlak sekarang ditambah 2. Nah, kalau kamu jeli bahwa dari sisi grafik dia ternyata ditambah 2 membuat dia naik 2 ke atas. Lihat, awalnya dia di sini, kemudian dia sekarang di 1 tapi dia naik 2 tingkat. Kenapa? Kita cek di sini. Cara mengerjakannya atau cara menggambarnya, mencari tahu dulu tabel-tabelnya di mana. Ya, tabel-tabelnya kita coba aja lah yang paling gampang atau paling deket aja, mulai mungkin min 2 sampai 4. Kita tahu min 2, berarti kan X untuk min 2 kita cari fx-nya. Fx-nya ketemu 5, dari mana? Ini adalah cara carinya. Untuk F sama dengan min 2, kita harus memasukkan nilai mutlak min 2 dikurangi 1 baru ditambah 2. Min 2 kurangi 1 kan min 3, tapi karena nilai mutlak dia jadinya tetap 3. Positif tadi ya definisi, maka hasilnya adalah 5. Nah, kita masukkan min 2, pasangan berurutannya adalah 5. Kemudian kamu dengan cara yang sama masukkan min 1, ketemu 4, masukkan 0, ketemu 3, dan seterusnya sampai 4 dimasukkan sebagai nilai X dan ketemu 5. Nah, semua pasangan berurutan ini kamu masukkan ke dalam grafik. Kamu kasih titik-titiknya ini, kemudian kamu hubungkan menjadi suatu grafik dari fungsi nilai mutlak. Ya, itu adalah grafik. Bu, apakah fungsi nilai mutlak bisa negatif hasilnya? Ya bisa, kalau ininya dikuranginya banyak. Mungkin bisa jadi pemain ini dikurangin 10. 3 dikurangin 10 kan pasti minus, jadi akan berada di bawah. Jadi grafik fungsi nilai mutlak itu bisa berada di bawah, ya, karena ada di sini. Ini bisa menyebabkan dia bernilai negatif. Tapi si nilai mutlaknya tetap akan membuat dia selalu positif. Tetap diingat itu ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi yang tidak kalah ekstrimnya, yaitu fungsi tangga. Bagi kalian yang benar-benar mencari tahu di internet, di buku, atau dimanapun itu, fungsi tangga ini benar-benar spesial. Karena dari simbolnya dulu, simbolnya adalah 2 kali siku. Ya, 2 kali siku. Atau kadang mirip seperti nilai mutlak 2 kali. Itu ya. Nah, nilai mutlak 2 kali di sini dijawab oleh teman kalian juga, Fadila Asari. Cukup bagus, cuman Bu Rindu bantu buat kalian untuk memahaminya. Jadi, dia mencontohkan fungsi tangganya hanya untuk X. Tapi di sini ketika dia memberi angka-angka seperti ini, berarti yang kurang dari contoh ini adalah daerah asalnya apa? Kok tiba-tiba min 2 ini? Apa kayak seperti tadi yang fungsi nilai mutlak kita coba aja gitu, coba-coba. Tapi kalaupun nggak coba-coba, maka lebih baik dikasih daerah asal kayak ini. Jadi domainnya dari fungsi f adalah mulai dari X lebih besar sama dengan min 2 sampai X lebih kecil dari 3 untuk X anggota dari himpunan bilangan real. Ingat dulu zaman SMP, ini bacanya gini. Daerah asal dari fungsi f sama dengan X sedemikian rupa sehingga X lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan 3
untuk X anggota bilangan real. Itu adalah himpunan dari domainnya. Nah, di sini berarti kamu harus cari dulu ya. Nah, cek-cek. Jawaban dari teman kalian ini benar. Bu Rindu coba masukkan ke tabel biar agak lebih jelas saja kelihatannya. Jadi, untuk min 2 sampai X-nya min 1, min 2-nya ikut ya, ada sama dengannya, itu nilainya adalah min 2. Kok bisa? Coba kita lihat yang hijau-hijau ini. Karena di sini memang spesial. Kita lihat min 2. Min 2 itu kan di sini nih, min 2 ya. Nah, di min 2 karena fungsi tangga itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X, maka min 2 hasilnya juga min 2. Tapi kalau di sini, berarti ini min 1,5 ya. Min 1,5, di sini kalau kita ngomongin berarti bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari min 1,5. Berapa? Ya min 2. Sama dengan 1,5 ya nggak ada kan, nggak bulat kalau 1,5. Contohnya ini, yuk kita ngomongin dari ini, yang hijau-hijau ini. Untuk X sama dengan 0,4 nih di sini, Bunda kasih contoh nih di sini. 0,4, maka Y-nya berapa? Kamu cari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 0,4 atau sama dengan 0,4 itu berapa? Ya 0. Jadi balik lagi nilainya adalah di 0. Gitu ya. Jadi untuk X di sini nilainya di 0. Oke. Nah, terus contoh lain 2,7. 2,7 kan di sini nih. Tapi ini kan X-nya di sini, tapi kan Y-nya berapa nih? Ternyata Y-nya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 2,7. Berapa? 2. Atau sama dengan 2,7 nggak bisa karena 2,7 bukan bilangan bulat. Berarti bisanya bilangan bulat yang lebih kecil dari 2,7 yaitu 2. Makanya 2,7 di sini Y-nya adalah di 2. Oke? Nah, tapi untuk bilangan bulatnya sendiri, untuk X sama dengan 2, maka bilangan bulat yang lebih kecil sama dengan 2 kan nggak ada. Tapi kan sama dengan 2 ada. Makanya ketika 2 di sini, ya, berarti dia ada di sini. Karena bukan di 1, tapi dia di 2-nya sendiri. Kalau di sini yang kecil nih, pamannya di sini 1,9999, dia nggak akan masuk ke 2, tapi tetap masuk ke 1 karena bilangan bulat yang lebih kecil dari 1,99. Ya, makanya dia dijadikannya gini. Jadi, mulai dari min 2 sampai min 1, itu yang lebih kecil kan berarti di sini. Berarti min 1,5, min 1,7, min 1,9 semuanya nilainya akan di min 2. Di sini semua. Kecuali min 1. Kalau min 1 pas, dia akan ada di min 1 sendiri karena lebih kecil dari min 1 atau sama dengan min 1. Ya pasti min 1 kan bilangan bulatnya. Untuk 1 di sini kita cek. Untuk 1 kalau 1,5 berarti kan dia min 1. Dia kan 1 karena bilangan bulat yang lebih kecil dari 1,5 adalah 1. Gitu ya. Nah, seterusnya makanya di sini dia dibilang ini bolong, ini penuh karena apa? Di 2 dia bukan di 1 tapi di 2. Tapi di sini dia akan mendekati sampai 2 itu ada nilainya. Jadi yang 1,99999 itu hasilnya adalah 1. Jadi di sini. Gitu. Ya, jadi tujuannya bolong sama penuh adalah ini. Nah, ini memang yang agak rumit, nanti kalian harus coba pahami lagi dengan bolak-balik dibaca definisinya. Jadi kalau bingung umpamanya untuk X1 sampai 2 itu sama dengan 1. Iya, kalau X-nya umpamanya 1,7 berarti bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 1,7 berapa? 1. Terus sama dengan 1,7 nggak mungkin karena 1,7 bukan bilangan bulat. Kamu harus ingat-ingat itu. Kalau nggak ingat-ingat yang ini apa? Yang hijau-hijau ini, ya. Baik. Silahkan dicek tugas mandiri 2. Ya, jadi tugas mandiri 2, kalian ada bab 2 di modul kalkulus 1 tentang sistem koordinat grafik-grafiknya. Kalian kerjakan. Gunakan software Grafmatika untuk menggambar grafiknya. Jadi ketika diminta untuk gambar grafik,
Silakan pakai software Gramatika, kamu gambar grafiknya, kamu screenshot, terus kamu masukkan di Microsoft Word ya. Wajib. Tujuan Berindo biar kamu aware sama namanya software Gramatika untuk membuat gambar grafik. Kemudian equation selalu ditulis pakai simbol matematika yang benar. Ditulis Microsoft Word, jangan lupa dikasih identitas, nama, NIM kelas, dan tugas mandirinya tugas mandiri 2. Di tengah atas halaman pertama tugas Anda selalu biasakan kasih identitas. Nah, yang untuk kali ini, tugas kedua ini, Berindo ingin kalian menyimpannya dalam bentuk PDF. Semua ingat. Kalau yang kemarin ada yang PDF, ada yang Word, padahal dimintanya Microsoft Word. Kalau yang tugas mandiri 2 ini wajib PDF. Nama filenya jangan lupa NIM dulu, baru nama, baru kelas, baru TM2. Jangan yang nama dulu, tetap ada yang nama, ada yang terus langsung tugas mandiri 2. Yuk, coba ikutin prosedur, coba ikutin instruksi, agar nanti kalian terbiasa di budaya kerja. Bukan berarti terus, saya saklek atau enggak, ya kita kan ikutin instruksi dulu. Kumpulkan paling lambat Selasa 27 Oktober 2020 jam 12. Untuk kelas B. Kelas A, kalian coba cek di Elena juga. Untuk kelas A yaitu dikumpulkan paling lambat hari Rebo tanggal 28 Oktober pukul 12 siang juga. Jadi Berindo coba belajar ya sekalian. Kelas A, kelas B, kemudian kelas A, kelas Z. Kelas A itu paling lambat Rabu 28 Oktober sama jam 12 siang. Nah, untuk kelas A dan B minggu depan itu cuti bersama hari Rabu dan Kamis ya. Tapi nanti tetap akan ada materi perkuliahan di Elena. Karena kan kita tidak tatap muka, jadi ya tetap nggak masalah. Saya tidak akan menggunakan Zoom untuk minggu depan juga. Jadi silahkan aja dicek materi yang saya berikan di Elena dan juga tugas mandiri ketiganya. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati waktu Anda selanjutnya. Kami tutup.